Kalau ada banjir, ada sungai yang perlu diperbaiki, ya perbaiki. Mungkin pada saat itu di lokasi itu banjir selesai. Ada sampah mengganggu, dilakukan penanganannya selesai. Lalu ada anak-anak nakal diangkut masukkan ke barak dalam rangka membangun karakter. Setelah itu kan selesai. Apakah hal-hal sedemikian itu akan berlanjut di kemudian, kan ini harus jelas dulu. Karena kegiatan-kegiatan itu akan berkonsekuensi dari kebutuhan pembiayaan dan itu harus disepakati bersama. Persoalan tadi misalnya masyarakat ada yang mendukung dengan membabi buta dalam tanda kutip gitu ya, misalnya penting mayat bapak aing gitu kan segala macam dan menghilangkan rasionalitas. Memang dalam kajian saya gitu melihat ada satu tipe pemimpin yang memiliki karisma, namanya kepemimpinan karismatik, dan itu bisa mempengaruhi publik sangat luar biasa, dan publik juga kadang-kadang rasionalitas menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Sejak dilantik pada awal tahun 2025, kepala daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat di level provinsi maupun Kabupaten Tasikmalaya, tentu ini menjadi sebuah perbincangan karena biasanya selalu dikaitkan dengan 100 hari kerja. Hari ini memang menjelang 100 hari kerja, kepala daerah atau kinerja mereka itu banyak yang menyoroti, meskipun entah sejak kapan gitu ya, apa istilahnya, 100 hari kerja itu muncul sebagai parameter untuk mengukur kinerja kepala daerah. Dan untuk membahasnya hari ini saya telah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya hadirkan Dr. Andes Haji Jod Mintaraga MPA, ya, anggota DPD Provinsi Jawa Barat sekaligus ketua praksi Golkar Provinsi Jawa Barat. Kang Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih telah hadir di To The Point. Dan yang kedua juga saya hadirkan Dr. Maulana Jannah, akademisi sekaligus pemerhati sosial dan politik Tasikmalaya. Kang, terima kasih telah hadir di To The Point. Ya, sama-sama. Tapi sebelum membahas itu, saya ucapkan selamat dulu nih buat Kang Yod. Kemarin beberapa waktu lalu telah dianugerahi rekor muri sebagai anggota DPRD terlama di Indonesia. Luar biasa setelah berturut-turut itu. Selamat. Tadi selamat. Baik, kembali ke tadi. Memang kalau kita nanti juga sekaligus akan bicara tentang kepemimpinan tidak hanya level provinsi ya, tetapi juga ada di kota kabupaten. Meskipun kalau kabupaten Tasik kan belum punya tuh Kang. Tapi kalau bicara di level provinsi, kita hari ini ada gubernur yang fenomenal sebenarnya dari sisi popularitas, kemudian pengaruhnya di masyarakat. Setidaknya dalam menjelang 100 hari kerja ini kan sudah melakukan gebrakan-gebrakan kalau dibandingkan dengan pemerintah provinsi lain misalnya. Saya sudah mencatat nih Kang, ada beberapa yang gebrakan yang dilakukan yang cukup fenomena dan memang reaksinya juga ada yang pro ada yang kontra. Yang pertama misalnya melarang studi tour, kemudian membongkar tempat wisata tuh, kemudian Satgas anti premanisme, larangan minta sumbangan di jalan gitu ya, larangan pelajar bawa motor, menutup tambang ilegal, kemudian jam malam bagi pelajar, kemudian yang terakhir itu memasukkan anak-anak nakal tanda kutip dimasuk ke barak militer. Nah, ini kan menarik untuk dibahas dan kita akan coba untuk kupas. Saya ingin ke Kang Yod nih sebagai fungsi kontrol legislatif gitu ya terhadap eksekutif. Anda melihat seperti apa nih punya gubernur yang saat ini, Kang Deddy Mulyadi? Ya, terima kasih Kang Hilmi. Ya saya senang-senang saja, apalagi saya partai pengusung. Salah satu partai pengusung bersama partai sahabat kita, Gerindra. Wakilnya kan dari Golkar. Ya sungguh sangat luar biasa lah. Tentu kita juga baru menemukan sosok gubernur yang fenomenal seperti ini. Dan ternyata hasil survei dari beberapa lembaga survei itu menunjukkan tingkat kepuasannya 94,7%. Jadi
di atas hasil yang dicapai oleh gubernur tetangga kita di DKI, Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Walaupun tentu kita belum happy benar karena nilai yang dicapai wagubnya masih terlalu jauh dibandingkan dengan Jomblang ya. ya jomblang dengan pasangan gubernur wakil gubernur di provinsi lain. Perlu itu nanti perlu pengkajian kenapa. Saya kira ya baru pertama karena memang gaya kepemimpinan yang satu dan sebagai gubernur dan wakilnya agak lain, mungkin nanti belum adaptasi lah. Tapi yang penting gambaran ini juga memberikan hasil ke depan secara fisiknya, hasilnya, manfaatnya, apa-apa yang menjadi keberagaman sekarang yang dilakukan oleh Kang Deddy memberikan manfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan kalau kita ingin melihat juga mengukur parameternya, ya sebetulnya kita harus agak sabar lah, karena memang yang akan menjadi parameter keberhasilan itu harusnya kita sepakati bersama dalam berbagai dokumen rencana pembangunan. Yang pertama kita harus punya dulu RPJMD sebagai dokumen 5 tahunan ya, dan itu isinya pasti tentang arah kebijakan program kegiatan plus janji-janji gubernur dan wakil gubernur selama kampanye itu harus sudah disepakati dengan berbagai arah kebijakan, program kegiatan dan hasil-hasil yang ada. Berarti gini Kang, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi hari ini itu sebenarnya belum mewakili sebuah program kerja Pemprov Jabar sebenarnya kan, ketika misalkan gebrakan-gebrakan atau kebijakan yang dilakukan hari ini oleh KDM. Ya bisa begitu juga, tetapi paling tidak nanti kegiatan-kegiatan ini kalau betul-betul bermanfaat kan harus kita lakukan kajian dan tentu nanti harus disepakati bersama dalam bentuk rencana sehingga ini akan menjadi arah kebijakan kita bersama. Kan penyelenggara pemerintahan di daerah itu dilakukan oleh gubernur bersama DPRD atau oleh DPRD bersama gubernur dengan tugas dan fungsi yang berbeda tentu gitu. Tapi sekarang sifatnya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, lalu Pak Deddy melakukannya dan masyarakat merasa puas secara parsial kan. Ya misalkan kalau ada banjir, ada sungai yang perlu diperbaiki, ya perbaiki. Mungkin pada saat itu di lokasi itu banjir selesai. Ada sampah mengganggu, dilakukan, penanganannya selesai. Lalu ada anak-anak nakal diangkut, masukkan ke barak dalam rangka membangun karakter. Setelah itu kan selesai. Apakah hal-hal sedemikian itu akan berlanjut di kemudian, kan ini harus jelas dulu. Karena kegiatan-kegiatan itu akan berkonsekuensi dari kebutuhan pembiayaan dan itu harus disepakati bersama. Oke. Saya ke Kang MJ nih, melihat fenomena atau gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya tadi kita sepakati memang cukup fenomenal ya, baik itu dari gebrakan, baik itu dari ya orang bahkan ada yang menyebut gubernur konten misalnya, mau tidak mau, dan dia selalu punya alibi untuk menjawab itu. Kang MJ gimana melihat apa yang dilakukan hari ini? Iya, sebenarnya begini ya, kalau kita tadi ada soal 100 hari ya, orang kan ingin mengevaluasi pilihannya, misalnya pemimpin yang sudah dipilih gitu. Tetapi 100 hari itu kan tidak jadi ukuran sebenarnya. Dalam 100 itu kan ada rentang waktu yang cukup lama lah, 3 bulan lebih gitu kan, dan ada kekosongan program kerja gitu kan. Saya melihat Gubernur Deddy ini, jadi kekosongan itu diisi oleh program-program yang populis gitu ya, supaya nanti dia berusaha untuk mendekatkan diri dengan pemilihnya, dengan rakyatnya gitu ya. Sehingga ada kesan, antara petik ya, ada kesan bahwa Deddy Mulyadi ini seorang gubernur yang dekat dengan rakyat, kemudian juga punya program-program yang populis dan bisa dieksekusi pada saat itu. Tetapi kalau tadi misalnya kita berdiskusi dengan Pak Haji gitu ya, memang dalam konteks pembangunan daerah itu tidak bisa sendiri. Artinya kan kebijakan itu harus disepakati oleh
semua pihak. Di situ ada eksekutif, di situ ada legislatif. Nah, kalau saya melihat ini Pak Dede ini semacam dalam tanda petik gitu ya, memanfaatkan situasi ruang yang kosong tadi untuk mengambil program-program yang lebih populis kayak tadi misalnya soal anak nakal dimasukin ke barak gitu kan. Meskipun juga ada banyak persoalan di situ ya, ada soal tadi misalnya persoalan-persoalan yang belum disepakati oleh dewan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian juga ada soal kali ya atau mungkin sungai yang dibersihkan gitu kan, yang langsung turun dia ke bawah ke sana gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang populis yang saya pikir satu sisi tadi bisa mengesankan dalam tanda petik itulah gubernur yang membangun membangun hubungan yang direct langsung dengan publik gitu, dengan masyarakat gitu kan, meskipun banyak soal-soal lain yang kita perlu luruskan gitu ya, bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat itu tidak bisa dilakukan dengan one man show gitu seperti itu. Tapi masyarakat sebenarnya happy nggak sih Kang? Sebenarnya kalau melihat jadi secara sosiologis saya melihat bahwa masyarakat memang membutuhkan figur seperti itu karena selama ini ada kesan antara rakyat dengan pemimpin itu ada semacam barir ya, sekat yang terhalang, ada gap gitu. Maka Pak Dede ini sebenarnya sangat cerdas untuk mengambil posisi itu gitu kan. Ruang itu dia ambil, kemudian dia eksekusikan dengan program-program yang populis seperti itu. Oke. Dan apakah ini juga sebenarnya secara umum gitu ya, itu tuh gaya-gaya seperti ini yang cenderung berani misalnya dan segala macam, itu juga sudah positif atau kan biasanya nanti juga takutnya kan orang memprediksi nanti suatu saat akan blunder nih misalnya dengan gebrakan-gebrakan ini. Ya kemarin juga kan sebenarnya ada beberapa kritik-kritik dari teman-teman dari anggota DPR kayak Pak Ono ya, yang juga sebenarnya dia menjalankan fungsi kontrolnya sebenarnya gitu kan. Tetapi karena memang tadi ada ruang kosong yang harus diisi oleh Pak Dede gitu kan, kalau menunggu RPJMD disahkan atau program-program pemerintah yang disahkan lama gitu kan. Jadi ruang kosong inilah yang diambil oleh Pak Dede untuk mengambil simpati publik agar tadi supaya tidak ada jarak antara pemimpin dengan rakyatnya gitu. Gitu. Kang Haji, sebenarnya kalau dari sisi kedekatan pribadi nih, misalnya saya tahu Kang Haji kan cukup dekat lah dengan beliau. Nah, sebenarnya kalau misalnya ketika melihat antara kepribadian dia pribadi dengan gaya memimpin, sebenarnya itu memang itu karakter dia atau seperti apa sih? Seperti sekarang gitu, mewujud dari sebuah kebijakan dan segala macamnya. Ya saya sebetulnya dekat dengan siapapun gubernurnya lah gitu. Ya kalau dengan Pak Dede ya memang karena sudah cukup lama sama-sama satu partai dulu. Karena ada dinamika ya Pak Dede jadi gubernur, tapi lahirnya kan dari Golkar itu. Yeah. Pak Dede itu kan sepengetahuan saya selama saya berkiprah di politik, gubernur yang memiliki dukungan politik yang sangat kuat dari rakyat, hampir 65% ya, kurang lebih. Dan itu sebuah dukungan politik yang luar biasa, yang tidak pernah tercapai. Ridwan Kamil juga yang kuat tidak sebesar itu kan. Itu luar biasa dan tentu ingin membuktikan bahwa dukungan ini tidak boleh disia-siakan. Kepercayaan dari rakyat dan Pak Dede harus berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh rakyat ya direspon dengan sangat cepat seperti itu. Tapi kan persoalannya orang jadi bertanya, apakah berbagai kegiatan yang dilakukan yang mendapat respon masyarakat pada saat ini itu akan berlanjut menjadi program kegiatan yang menjadi kebijakan selanjutnya. Itu kan harus dibahas bersama. Karena itu harus secara formal didokumentasikan, disetujui kita bersama. Konsekuensinya kan nanti memerlukan pembiayaan juga. Jangan sampai ada program-program yang tidak jelas pembiayaannya. Jadi, tapi prinsipnya memang kepemimpinan Pak Dede itu ya lain daripada yang lain. Mungkin nanti akan menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin
baik di tingkat nasional, di Jawa Barat maupun di kota kabupaten kan. Dan ini mau tidak mau kita harus melakukan kajian-kajian yang sungguh-sungguh lah, sehingga semua tindakan-tindakan sebagai gubernur, bukan sebagai Dedi ya, sebagai gubernur ya memang memenuhi syarat, baik dari segi administratif, ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, maupun hal-hal lain ya, sehingga capaian-capaian kinerjanya ya bisa dipertanggungjawabkan. Dewan atau legislatif hari ini dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jabar ini gimana? Happy kan? Saya kira happy-happy saja. Kalau ada orang per orang sebagai sebuah kekuatan politik yang ada di parlemen, kalau berbicara, melakukan menyampaikan pendapatnya, itu kan haknya juga dalam rangka melaksanakan tugas anggota dewan. Kan tugas anggota dewan itu minimal ada 3. Membuat peraturan perundangan, peraturan daerah, menyusun APBD bersama, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan di lapangan. Itu. Tapi tentu memberikan kritiknya yang konstruktif, tidak diarahkan kepada personal, kan seperti itu. Dan biasa itu dinamika ya. Makanya ya kupingnya harus kuat dan tebal. Biasa itulah. Ya, kalau saya melihatnya positif saja. Dan suasananya baik-baik saja sekarang. Ya, kalau ada yang walk out di mana-mana biasa itu. Kemarin kan tidak walk out lagi. Kang MC gini, kalau misalkan kita melihat dari kekuatan personal branding lah istilahnya, kan dia luar biasa gitu ya, bisa membuat branding misalnya dengan muncul misalnya istilah Bapak Aing dan segala macam, itu kan sebuah branding. Apakah itu tuh sebagai sebuah hal yang terlahir atau muncul alami? Atau memang sebenarnya di dalam itu tadi dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat kesan yang muncul itu ya seperti itu gitu. Karena kalau misalkan lihat hari ini memang kalau bicara tadi survei juga setelah membuktikan, dan itu juga 95% atau sekian persen itu luar biasa gitu, jauh meninggalkan gubernur-gubernur yang lain. Dan ini kan berarti kan sebuah tanda kutip keberhasilan, walaupun ya itu tadi ada parameter-parameter yang harus diuji sebenarnya. Ya, begini, kalau kita lihat perjalanan Provinsi Jawa Barat ya, sejak reformasi tahun 98 dan pertama kali pilkada itu tahun 2008 kalau tidak salah Pak Haji ya, 2008 pada saat itu, kemudian dilanjut pada 2000, berikutnya ya sudah 3 atau 4 kali lah. Nah, saya melihat dari tipe kepemimpinannya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, dan Pak Dedi ini sebenarnya style kepemimpinan berbeda dengan dengan kepemimpinan yang lain gitu ya. Dan dia tadi mengisi ruang kosong itu, dan ada situasi di mana masyarakat itu dalam tanda petik ya, dalam tanda petik itu ada kejenuhan melihat sakralitas yang dibangun atau di-branding oleh para pemimpin, dan sebelumnya gitu ya. Dan sekarang oleh Dedi itu dicairkan gitu. Soal tadi misalnya kita membandingkan dengan daerah-daerah yang lain, memang di daerah lain juga masih ada ya sekat antara pemimpin dengan rakyat, agak sedikit feodal gitu kan. Nah, kefeodalan ini yang dihilangkan oleh Dedi gitu kan. Dia langsung muncul ke publik, datang ke masyarakat, menyapa, memberikan gitu kan, seperti itu. Dan sebenarnya tidak terjadi gitu kan di Jawa Barat ini, biasa-biasa kayak misalnya Ridwan Kamil yang dulu juga kita tahu lah dari wali kota, dia mencoba untuk membangun branding dari pembangunan di kota Bandung gitu. Tapi tidak ada yang menyerupai Dedi. Meskipun tadi misalnya pertanyaan apakah itu secara alami atau tidak, saya pikir soal politik kan soal bagaimana permainan di belakang gitu ya. Itu kan sudah pada tahu lah apakah itu dicitrakan atau mau dibangun segala macam. Tetapi hal itu buat saya gitu ya sebagai masyarakat, paling tidak tadi dalam tanda petik masyarakat menyaksikan atau melihat dan merasakan gitu kan, bahwa ada seorang gubernur yang selama ini yang dinanti-nantikan, kemudian juga mengisi kekosongan tadi ya, keinginan publik gitu ya, dan terisi oleh Pak Dedi dengan
dia menyapa langsung, memberikan solusi langsung. Tetapi nanti apakah itu berlanjut atau tidak pasca misalnya tadi ada program-program pemerintah yang resmi istilahnya secara gitu kan. RPJMD Apakah ya. dia masih mempertahankan style dia gitu kan, atau memang karena memang tadi ada persoalan-persoalan program kerja yang tidak bisa dieksekusi sendiri gitu kan, berhenti setelah 100 hari atau dia konsisten terus gitu Pak Haji seperti itu. Oke, jadi gini Kang Ji, sebenarnya kalau misalnya ini cocok dengan kajian tesis saya yang misalnya mengungkap terkait dengan teori dramaturgi Erving Goffman. Di situ kan ada front stage, ada backstage terkait dengan komunikasi politik gitu kan. Nah, saya ingin nanya ke Kang Yon ini terkait dengan komunikasi di belakang layarnya. Nah, eksekusi Gubernur Jabar itu di belakang layar seperti apa? Karena yang kita tahu kan hari ini yang hanya di permukaan, di front stage gitu Kang. Ada front stage, ada backstage gitu. Ini analisa atau kajian Kang Yon seperti apa nih? Ya biasa sajalah, dari waktu ke waktu juga gaya saja yang berbeda. Dan Pak Deddy itu melakukan itu bukan pencitraan. Sudah dilakukan cukup lama karena memang kebiasaannya seperti itu. Saya itu pada saat Kang Deddy tidak menjabat bupati, tidak menjabat ketua partai, tiba-tiba saya dengar ada Kang Deddy di daerah tertentu lagi melakukan pendekatan dengan masyarakat, mengerjakan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, menyiapkan kebutuhan masyarakat. Lalu saya bertanya, loh ada apa ya, acara apa beliau di sana gitu. Jadi memang itu merupakan karakter bahasa Sundanya itu tata langkano butuh itu. Jadi nalangkano susah. Mereka butuh lah gitu. Jadi memang udah seperti itu. Walaupun nanti kita sudah masuk kepada arah kebijakan program kegiatan yang memang sudah formal, saya kira gaya kepemimpinannya nggak akan berubah. Saya yakin nggak akan berubah, nggak akan berubah. Contohnya apa? Style berpakaian juga menggambarkan kesundaan. Lalu dia datang kepada suatu acara tidak bersifat protokoler. Ya enak aja lah. Jangan sampai ada penyekat antara pribadi Deddy selaku gubernur dengan seluruh warga masyarakat. Jadi semua masyarakat sudah dukungan politiknya kuat, dia juga tidak menjauh, bahkan mempererat kedekatan itu. Ya tentu akan semakin kuat. Kan seperti itu. Dan masyarakat memang hari itu butuh itu ya? Ya memang butuh masyarakat hari itu. Saya kira bukan untuk pencitraan, sudah jelas dukungan politiknya sangat kuat kok. Nah, karena dikasih dukungan politik sangat kuat, maka kepercayaan ini jangan disia-siakan. Kan rakyat tidak tahu apakah seperti memperbaiki jalan lah. Sekarang semua jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan kota, jalan provinsi diperbaiki lah. Rakyat itu tidak tahu. Ini statusnya jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, jalan provinsi, jalan kabupaten. Rakyat itu taunya saya mah yang jalanan ngeunah gitu. Lucir, hot mic dan lain sebagainya. Kan seperti itu maunya. Terus saya bilang ke rakyat, iya mah teu bisa ku provinsi, ya mah kota kabupaten. Itu mau urusan Bapak. Yang penting dan jadi lakukan hari ini. Anak-anak itu sekarang anak SMP yang masuk ke barak itu kan kalau SMP bukan kewenangan provinsi, kota kabupaten. Ya, kan gitu kan? Tapi dilakukan. Ya itu kan rakyat Jawa Barat juga, kabupaten, kota kan belum ada inisiatif. Mungkin belum mampu, ya kita eksekusi saja. Nanti bisa jadi role model kalau memang setelah dikaji, memang itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Kan perlu pengkajian, apalagi kalau ini mendidik anak, karakter anak, kan gitu kan. Itu. Ya itu perlu ada kajian sesungguhnya. Tapi sekarang kan butuh gitu. Dari beberapa program yang fenomenal gitu ya dan sempat memunculkan pro dan kontra, misalnya itu tadi anak
dibawa ke barak anak nakal tanda kutip gitu ya, kemudian jam malam bagi pelajar, kemudian apa istilahnya larangan bawa motor dan segala macam, itu masih dibutuhkan dan substansial Kang, menurut Akang dengan 100 hari kerja Kang Deddy hari ini, dan itu positif dalam isian. Ya, saya kira kalau yang positif perlu dilakukan lah. Yang saya pikirkan, apakah hal-hal ini akan berlanjut ke depannya. Konsistensi itu tadi. Ya, kalau konsisten dan itu harus dilakukan oleh siap pihak manapun, ya tentu kan harus diberikan landasan hukum. Contohnya studi tour, wisuda. Dulu ada kenaikan kelas itu zaman kita samen ya, samen gitu. Kan itu ada hal-hal yang sangat positif juga. Pada samen wisuda itu potensi-potensi seni budaya juga tampil kan. Betul nggak? Komunikasi antara keluarga pun terjadi. Tapi persoalannya sekarang memberatkan nggak bagi orang tua. Itu yang harus. Tapi kalau memang dibebaskan, tidak ada biaya dan lain sebagainya, ya kalau menurut saya ya biarkan saja. Sekarang kan suka ada penggeseran. Jadi hal-hal seperti itu yang tadinya dilakukan untuk kepentingan anak didik, keluarga besar sekolah, tiba-tiba unsur bisnisnya masuk. Ini kan jadi persoalan. Kang Deddy kan tidak mau seperti itu. Tapi kalau kemampuan anggaran kita besar, ya udahlah semua kegiatan itu disubsidi oleh pemerintah. Wah, itu kan luar biasa gitu. Itu harus, Pak. Tapi kita bicara uangnya dari mana misalkan. Karena di sisi lain ada kebijakan-kebijakan fiskal yang Kang Deddy luncurkan juga. Oh, ini apa itu pajak kendaraan bermotor diputihkan. Itu pasti akan mengurangi pendapatan, belum hal-hal lain lah gitu. Jadi ini harus dikaji secara komprehensif. Oke, Kang, fenomena yang terjadi hari ini ketika bicara terkait dengan dukungan politik masyarakat grassroots, itu tuh kadang gelap mata, Kang. Apa karena dalam artian gini, kalau kita melihat di sosial media gitu kan, sudah masyarakat yang mendukung itu benar atau salah Bapak Aing pokoknya mah gitu kan. Itu kan sesuatu fenomena yang jangan jadi sebuah hal yang tadinya positif jadi negatif, karena dukungannya tidak lagi pada porsi yang sesungguhnya gitu, hanya karena saya menyukai gitu dengan branding yang dilakukan oleh gubernur. Itu seperti apa? Ya gini, struktur masyarakat Sunda ini kan awalnya kan feodalisme gitu ya. Kita tahu lah seperti itu dan lama gitu ya. Kemudian ketika ada pemimpin yang ditampilkan seperti Deddy gitu kan, itu menjadi sesuatu yang eksklusif ya, lain dari yang lain gitu kan, dan masyarakat merasa terwakili bahwa saya misalnya merasa terwakili dengan kepemimpinan dia. Persoalan tadi misalnya masyarakat ada yang mendukung dengan membabi buta dalam tanda kutip gitu ya, misalnya penting mah ieu teh Bapak Aing gitu kan segala macam dan menghilangkan rasionalitas. Memang dalam kajian saya gitu melihat ada satu tipe pemimpin yang memiliki karisma, namanya kepemimpinan karismatik, dan itu bisa mempengaruhi publik sangat luar biasa, dan publik juga kadang-kadang rasionalitas menjadi hilang gitu kan. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Deddy itu tadi menempatkan posisi menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan sangat populis tentu gitu ya, dengan berbagai karakteristiknya gitu ya, dengan berbagai sifatnya. Kemudian juga tadi masyarakat pada satu sisi gitu ya sudah sangat jengah, sangat jenuh gitu kan dengan kepemimpinan sebelumnya gitu kan, yang saya pikir ini menjadi momentum Pak Deddy sebenarnya gitu kan. Selama hampir tadi 20 tahun lebih lah gitu kan, Jawa Barat tidak punya pemimpin seperti dia, lalu kemudian ada momentum dia untuk masuk ke ranah itu, kemudian dimanfaatkan dengan gaya kepemimpinan yang lain dari yang lain gitu kan, eksklusif itu gitu. Nah, walaupun memang perlu ditimbang juga apakah memang gaya kepemimpinan beliau itu nanti tadi misalnya akan langgeng misalnya selama 5 tahun ke depan, atau redup di tengah jalan karena persoalan-persoalan tertentu. Saya berharap ini tidak redup gitu kan, tapi yang namanya politik gitu kan dinamis gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lain, karena soal Pak Ridwan juga kita tahu gitu kan, di akhir masa jabatannya kan jadi ada soal-soal lain gitu kan. Saya takut gitu kan dengan gaya kepemimpinan dia, ada orang yang
atau mungkin ada kelompok tertentu itu. yang tersinggung, Pak Haji, atau mungkin juga ada persoalan lain yang saya pikir kalau tidak dikelola dengan baik gitu kan, khawatir tadi misalnya ada persoalan di tengah perjalanan Pak Gubernur ini bukan nakut-nakuti gitu kan, tetapi kalau kita lihat politik di Indonesia kan like dislike gitu Pak Haji. Tapi kekhawatiran itu dari berbagai pihak juga sudah ada, Kang. Jadi masyarakat tadi dengan dukungan politik yang tidak rasional itu tadi seolah-olah itu sudah sangat menyenangkan aja, padahal intinya nggak ada gitu. Karena ternyata misalnya RPJMD-nya tidak tercapai dan segala macam. Itu kan kekhawatiran yang muncul kan sebenarnya. Iya, saya juga dalam diskusi di kampus, kalau ini misalnya dia bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan itu sangat bagus, bahkan mungkin bisa didorong untuk lebih jauh lagi beyond Pak Gubernur gitu kan, masuk dalam konteks kepemimpinan nasional gitu ya. Tetapi soalnya kan ini politik gitu kan, apakah tadi lawan politik dia misalnya atau lawan politik Pak Haji Dedi ini atau Pak Gubernur ini diam gitu kan, tidak melakukan perlawanan dalam tanda kutip gitu kan, atau memang dia punya strategi-strategi lain gitu kan ya gitu. Dalam politik kita kan seringkali muncul di akhir-akhir yang kejutan di akhir gitu ya. Itu Pak Haji gitu ya. Gini, Kang Yon, kalau misalnya bicara terkait dengan internal birokrasi di tubuh Provinsi Jawa Barat, ini kan juga gosipnya juga cukup lumayan muncul misalnya gitu kan, bahwa Kang Dedi itu tidak jarang banget tuh di Gedung Sate misalnya untuk berkantor gitu. Kemudian itu kan memang gaya dan terserah mungkin dengan gaya dia. Tapi soal birokrasi itu pada jarang dengar, itu juga hati-hati bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara seorang Dedi sebagai gubernur dengan birokrasi juga perlu dijaga. Padahal birokrasi itu bagian mesin itu mesin pemerintahan yang harus dijaga secara baik gitu. Kang Haji pernah dengar soal itu? Ya begini, saya kan sudah katakan tadi, kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Pak Dedi yang sudah diberikan lewat pemilu kepala daerah itu kan harus dijawab oleh tindakan-tindakan Pak Dedi untuk menjaga kepercayaan itu. Tapi tentu masyarakat juga tidak boleh dibawa kepada hal yang sangat emosional. Jadi semuanya harus didasarkan kepada hal yang rasional dan itu tugas kita semua. Nah, kalau di internal ya tentu kepala daerah harus melakukan penataan organisasi di dalam. Dan kan sekarang sudah mulai dilakukan. Kan itu menjadi kewenangan gubernur. Ya, mengisi jabatan-jabatan kosong atau memutasi jabatan-jabatan yang sudah terlalu lama, yang dianggap oleh beliau kurang profesional, dipilih yang profesional lewat sebuah mekanisme yang berlaku. Itu harus dilakukan dulu, karena biasanya dalam organisasi sebelum melangkah keluar kan harus kuat dulu di dalam sebetulnya. Jangan sampai terjadi birokrat yang terdiri dari satuan-satuan SKPD sebagai pelaksana di lapangan, jadi tidak paham, bahkan tidak loyal. Kan tidak boleh begitu. Jadi semuanya harus satu komando. Ya, ruang-ruang itu juga harus dibangun. Bagaimana menyamakan pemahaman-pemahaman birokrat terhadap gaya kepemimpinan dan pikiran-pikiran yang ada di benak seorang gubernur ini, kan gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk supaya semua program kegiatan berjalan dengan baik. Jadi ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Ya, dan sekarang sudah mulai dilakukan. Yang saya dengar kan seperti itu. Jadi gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi sekarang sebagai gubernur itu membuat birokrasi di bawahnya itu rada. Ya, karena baru 3 bulan lah. Penyesuaian mungkin ya Kang ya. Sedang mencari adaptasi. Ya kalau misalkan saya kira dari priorisasi yang satu ke yang lainnya itu selalu dilakukan oleh gubernur-gubernurnya sendiri. Terbuka aja zamannya Pak siapa itu? Bukan sebelumnya Pak Aher, lalu zaman Pak RK. Pak Aher juga kan membawa pilihannya yang di luar provinsi. Itu kan terjadi juga. Pak RK juga sama. Tapi setelah Pak RK tidak, didikan-didikan Pak RK yang memang
masih relevan dan punya kualitas dan bisa bertanggungjawabkan, masih tetap dipakai. Kalau Pak Deddy sekarang seperti itu juga hal yang wajar itu, hal yang wajar, ya, karena tentu beliau ini memerlukan pembantu-pembantunya yang memang ente banget yang harap hati mungkin, tapi tentu banget yang harap hati yang harap, kan betul nggak? Kan harus begitu. Kalau nggak repot nanti. Dan tidak boleh, setahu saya tidak boleh para pembantunya asal bapak senang gitu. Pak Deddy itu cukup pengalaman. Lah aing mah kan gitu kan. Lah aing mah geus nyaho lah. Cenah kan gitu. Aing teh urut naon ye kan gitu. Politik geus makan asam garam. Dunia pemerintahan juga tahu kan gitu kan. Jadi sesungguhnya pengalaman dan ilmunya sudah cukup. Tinggal sekarang implementasinya seperti apa. Kalau dulu mengelola Purwakarta, ya yang kita tahu Purwakarta itu sebesar apa, jumlah penduduknya, problem sosial ekonomi kan sekarang luas Jawa Barat, penduduknya 51 juta, 27 kota kabupaten. Belum nanti kalau dimekarkan jadi tambah lagi karena targetnya kan 42 kita. Kan seperti itu. Kang gini, kalau misalnya tadi masalah yang pihak-pihak yang khawatir terhadap kepemimpinan Deddy Hari itu, yaitu tadi merasa dia itu mampu segalanya gitu, tanpa membereskan masalah ya, membereskan masalah tanpa melihat mesin yang sebenarnya juga bekerja, yaitu birokrasi. Sebenarnya kekhawatiran itu wajar atau tidak dengan kondisi yang sekarang gitu, dengan fakta yang ada di lapangan, dengan luas wilayah Jawa Barat, dengan kondisi secara keseluruhan? Ya sebenarnya gini ya, kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur kita gitu ya, misalnya dengan menyelesaikan beberapa hal ya dalam 100 hari ini gitu ya. Saya melihat jangan sampai ada kesan begini, misalnya dia menyelesaikan tentang soal kenakalan remaja, kenakalan remaja, kemudian hal-hal lain ya. Tetapi misalnya di Jawa Barat ada persoalan yang lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai gaya politik beliau itu untuk menutupi persoalan-persoalan yang sebenarnya memang ada yang lebih urgen dari itu gitu Pak Haji. Betul. Nah ini yang saya pikir juga Pak Haji Deddy gebrakan-gebrakan kemarin itu bagus sekali, tetapi juga jangan ditutupi oleh dengan kasus yang ada. Sementara misalnya hal lain seperti kemiskinan, misalnya kemudian pemerataan pembangunan di bidang pertanian, misalnya tidak tergarap segala macam. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya lebih fundamental gitu Pak Haji, ketimbang misalnya lebih urgent dan fundamental gitu kan. Dan kesannya tadi saya melihat Pak Deddy ini memang apakah memang dia dengan sengaja dalam tanda kutip misalnya melakukan hal seperti itu, lalu kemudian mengabaikan karena belum mungkin ya hal-hal lain yang bersifat urgen tadi gitu kan. Itu satu. Yang kedua soal tadi wajar tidak wajar, saya kira memang karena tadi dukungan sangat besar dari publik Jawa Barat terhadap Deddy gitu kan, 50% lebih lah gitu kan dibandingkan dengan sebelumnya gitu kan. Wajar misalnya kalau orang misalnya dia meluapkan kecintaannya, emosinya segala macam gitu kan. Dan baru kali ini masyarakat Jawa Barat punya pemimpin seperti itu gitu kan. Baru kali ini Pak Haji gitu kan kita melihat, saya juga warga Jawa Barat misalnya yang hampir 20 tahun pasca reformasi menyaksikan ruang keluarga saya juga hangat dengan pembicaraan dia gitu kan. Itu kan sampai masuk ke keluarga gitu. Ruang ibu-ibu, ruang anak-anak juga Pak Deddy kan gitu kan. Di kampus juga Pak Haji sama ruang diskusi terjadi. Ini calon pemimpin bibit unggul ya. Meskipun tadi ya jangan sampai tadi ada kesan jangan terlena dengan popularitas itu, kemudian juga perlu ada tadi program-program yang lebih dimanage lagi agar Jawa Barat punya prestasi yang lebih unggul. Terakhir nih Kang Haji, apa kritik Anda buat Gubernur Jabar ini? Ya seperti tadi, saya ingin bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sebagai keberagaman dalam rangka 100 hari ini ya bisa dikaji kembali dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan menjadi program kegiatan atau kebijakan pemerintah yang permanen lah untuk 5 tahun. Yang kedua ya tentu semuanya diarahkan untuk kepentingan rakyat gitu. Yang ketiga model kepemimpinan ya harus dipertahankan karena itu didambakan oleh rakyat. Gubernur yang dekat dengan rakyat itu sangat didambakan gitu. Mulai dari berbagai penampilan, cara berpakaian, cara berbicara kan lebih masuk ya. Tidak lagi konsepsional. Semua rakyat disapa supaya tidak redup
di perjalanan gitu, karena ini adalah dunia politik yang sudah kita tahu gitu, dan banyak sekali Tidak redup, harus sering-sering kecemasan. banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh politik yang meroket tiba-tiba dipangkas oleh sebuah kondisi. Apa yang dilakukan? Iya, ini kan soal manajemen komunikasi publik dan pengelolaan strategi Pak Haji Dedi gitu kan untuk membangun lebih intensif ke masyarakat Jawa Barat misalnya. Tadi misalnya kalau di 100 hari ada soal ngegas gitu ya, itu hal yang wajar lah karena 100 hari ini kan butuh kesan ya, butuh kesan positif di masyarakat. Tetapi kita Dan hasilnya udah bagus 90. ya hasil survei memang seperti itu tadi. Soal nanti Sementara itu aja dulu ya. soal nanti misalnya ada waktu 5 tahun ke depan itu Ya. yang saya pikir tadi perlu ada manajemen yang lebih Yang parameternya udah yang jelas, ukurannya jelas, kemudian juga program kerjanya juga nanti lebih dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat yang 50 juta itu gitu kan, dengan 27 kabupaten kota ya. Dan saya pikir itu jadi jangan sampai Pak Haji Dedi kayak orang balap maraton Pak Haji. Ada orang yang jadi juara itu biasanya yang Nyantai, gitu, konstan. ya yang Tenaga diesel. ya napasnya itu dijaga gitu kan. Kan ada juga orang yang ngegas di awal, Di awal, tapi di tengah jalan dia nggak ngos-ngosan. Ternyata masih jauh. masih jauh. Nah, saran saya seperti itu gitu kan. Dan saya pikir alhamdulillah saya mendukung pola kepemimpinan beliau gitu kan, agar dipertahankan sampai nanti 5 tahun ke depan gitu kan. Tentu juga masyarakat Jawa Barat juga karena sangat plural, sangat banyak, perlu dibarengi dengan kritisisme gitu kan ya, membangun kritik yang membangun, kritik yang membangun gitu, konstruktif segala macam, agar beliau gitu kan on the track gitu kan. Beliau masih dalam rel yang bisa menjalankan agenda-agenda pembangunan. Tapi sampai saat ini gaya seperti itu cocok ya dengan kultur? Saya kira kalau dilihat dari testimoni-testimoni di berbagai media sosial ya, platform media sosial, saya kira tadi memang dibutuhkan gaya-gaya seperti itu. Meskipun juga tadi harus dibarengi dengan program kerja yang lebih real gitu kan, yang lebih tertata rapi, agar Jawa Barat tidak hanya sekedar gimmick, satu, yang kedua tidak hanya sekedar menampilkan style pada dirinya aja saja gitu kan. Baik, Kang MJ, Kang Yod, terima kasih telah hadir di To The Point. Nampaknya sebenarnya akan lebih seru nih kalau kita punya waktu yang panjang untuk membicarakan berbagai hal dari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita akan sambung mulai. Nanti kita bahas lagi, Kang. Karena waktu itu sudah habis. Sampai di sini perjumpaan kita di To The Point hari ini. Saya Hilmi Permudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.